Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-47 sampai yang ke-48. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Saudara, ayat ini adalah ayat yang paralel dan sama dengan Matius pasal yang ke-7. Ayat saudaraku 20, saudaraku 4, 25 dari pasal 7 dari kitab Matius sama dengan Lukas pasal yang ke-6 yang barusan tadi kita baca. Saudara, apa artinya membangun rumah di atas pasir? Alkitab dengan jelas saudaraku mengajar kepada kita, ada orang yang membangun rumah di atas batu karang, ada orang yang membangun rumah di atas pasir. Orang saudaraku yang membangun rumahnya di atas pasir menunjukkan kepada orang yang bodoh. Foolishness. Kebodohan seseorang ditentukan saudaraku bukan dari penampilan luarnya, tetapi justru yang tidak kelihatan, yaitu apa yang ada di dalam fondasi kehidupannya. Orang sedang membangun rumah yang sama. Orang sedang membangun saudaraku apa yang diimpikan dan dicita-citakan kelihatannya sama di luar. Ini parable of contrast. Ya. Ada orang yang membangun rumah saudaraku di atas batu karang, tapi juga ada orang yang membangun rumah di atas pasir. Pasir saudaraku menunjukkan kepada sesuatu yang mudah berubah. Uang, pekerjaan, bisnis, karir, penampilan luar, kekayaan, kepandaian, kepintaran, kegagahan kita, semua tampak luar mudah sekali digoncangkan dan dapat berubah. Di tengah-tengah masa pandemik ini, kita semua menyaksikan bahwa apa yang kita pegang dan kita andalkan semuanya sedang dimurnikan, digoncang, dan semuanya dapat berubah. Tiba-tiba orang kehilangan pekerjaan, tiba-tiba orang kehilangan income, tiba-tiba orang saudaraku kehilangan saudaraku pegangan hidupnya, kecantikannya, kehebatannya, kegagahannya dalam sekejap. Karena itu sebabnya sand, pasir itu menunjukkan kepada segala sesuatu yang dapat mudah berubah. Saudara, banyak orang yang hari-hari ini di tengah-tengah kebodohannya membangun rumah kehidupannya di atas pasir, yaitu sesuatu yang dapat berubah, tidak kekal. Itu sebabnya Tuhan mau kita membangun rumah di atas batu karang, yaitu saudaraku sebuah fondasi yang kokoh, sebuah fondasi yang firm foundation yang hanya kita temukan di dalam melakukan firman Tuhan. Orang bisa saja sama-sama mendengarkan firman, sama-sama ada dalam sebuah kebaktian, sama-sama mendengarkan satu khotbah dari seorang hamba Tuhan yang sama. Dalam hal ini, dua orang ini mendengarkan message dari the master preacher, the master himself, which is Jesus Christ. Tetapi hasilnya berbeda, saudara. Karena justru di fondasinya, apa yang tidak terlihat oleh orang, justru fondasi itu menentukan. Itu sebabnya saudaraku, kalau hari-hari ini kita membangun rumah di atas pasir, mari kita bertobat. Tapi mari kita membangun dasar hidup kita di atas batu karang, yaitu firman Allah sendiri. Firman yang bukan hanya kita dengar, tetapi firman yang kita lakukan, firman yang kita aplikasikan, firman yang kita taati, firman yang kita terima dan kita kunyah dan kita hidupi dalam hidup kita sampai firman itu menjadi darah dan daging dalam kehidupan saya dan saudara. Mempengaruhi cara pandang kita, mempengaruhi keputusan yang kita ambil, mempengaruhi perasaan-perasaan kita, dan mempengaruhi seluruh behavior kita. Dan saudaraku, bagaimana caranya untuk kita bisa membangun firman Tuhan sebagai fondasi yang kuat di dalam kehidupan kita? Yang pertama, saudaraku, mari kita haus untuk kita membaca, menyelidiki, memperkatakan, dan melakukan firman. Bukan cuma sekedar saudaraku menjadi pendengar, tetapi ada sebuah kehausan
untuk kita membaca, merenungkan, memperkatakan, menyelidiki, dan bahkan melakukan dan membagikan firman menjadi sebuah gaya hidup, menjadi sebuah new normal dalam hidup saya dan saudara. Tanpa firman kita tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi di dalam firman kita akan cakap menanggung segala perkara. Yang kedua adalah izinkan diri kita ditransform oleh Kristus, karena Kristus adalah firman yang hidup. Dan ketika Kristus tinggal dalam hidup saya dan saudara, maka firman itu akan menjadi pelita dan terang dalam hidup kita. Firman bukanlah sekedar option, tetapi menjadi sebuah fondasi dalam hidup kita, menjadi sebuah jangkar, anchor dalam hidup kita, yang kita perlu dengar dan kita taati, sehingga hidup kita tidak dibangun di atas pasir yang mudah berubah, tetapi di atas batu karang yang kuat. Bagaimanakah dengan hidup saudara? Stay strong and stay blessed.